يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في دارنا يا رب العالمين. والزكاة قنطرة الإسلام، كذا يقول صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن المسلم يمر يوم القيامة على جسر ممدود على متن جهنم، والمزكي يعبرها وغير المزكي حينما يصل إليها لا يمكنه العبور فيسقط في نار جهنم. Zakat adalah kekayaan Islam, simpanan dalam Islam. Nabi SAW bersabda yang maknanya, sesungguhnya orang Islam dia akan melewati nanti dari kiamat, dia akan melewati di atas jembatan yang terbentang di punggung jahanam, artinya terbentang di bawahnya itu jahanam. Wal muzaki abwa, dan orang yang ketika dunia dia membayar zakat daripada hartanya, dia akan mampu melewati jembatan tersebut. Dan orang yang ketika dunia dia tidak mau membayarkan zakat hartanya, ketika dia melewati jembatan tersebut, dia tidak bisa berjalan, lalu dia terjatuh dalam neraka jahanam. Termasuk salah satu yang harus kita yakini sebagai orang yang Islam, orang yang beriman, meyakini akan adanya sirat, akan adanya jembatan. Jembatan ini terbentang di atas punggungnya neraka. Artinya ini jembatan kalau jatuh langsung masuk neraka, bawah itu sudah neraka. Jembatan ini terbentang panjang sekali. Panjang sekali, ada yang mengatakan 1.500 tahun perjalanan untuk melewati jembatan segitu panjangnya. Perjalanan yang ditempuh dari dunia selama 1.500 tahun. Maka kalau tidak ada pertolongan dari Allah Ta'ala, tidak mungkin bisa melewati jembatan sirat. Dikatakan nanti ada orang yang melewati sirat seperti petir, kalau baru khatif, seperti kilat yang menyambar. Ada yang mengendarai kuda, seperti mengendarai kuda dan lain sebagainya. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ini semua kita pasti akan alami, tidak mungkin tidak. Kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, dia tidak mengalami hisab, dia tidak mengalami sirat langsung. Setelah dikumpulkan di mahsyar, perjalanan kita kan pertama masuk kubur, masuk kubur. Kalau kita kenal namanya al-barzakh. Kemudian setelah itu nanti hasyar, dibangkitkan. Semua orang dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir kali lahir di muka bumi, semua akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam satu lapangan yang begitu luas. Jadi semua manusia berkumpul di situ. Itu dunia sudah tidak ada lagi, Pak. Bumi sudah tidak ada lagi, hancur semuanya. Maka setelah masuk kubur dibangkitkan dalam mahsyar, dikumpulkan, baru nanti ada namanya mizan, ditimbang amal kebaikan dia. Ditimbang dihisab, kemudian ditimbang, baru diberikan buku catatan amalnya. Baru setelah itu dia melintasi sirat. Setelah itu baru ujungnya finishnya surga dan neraka. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab, dia tidak akan mengalami yang namanya hisab, tidak akan mengalami yang namanya sirat tadi, tidak mengalami yang namanya timbangan, langsung masuk surga. Ketika berkumpul akan ada pengumuman, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang tidak masuk surga tanpa hisab perlu ditimbang-timbang dulu. Nah, ini prosesnya.
dihisab, kemudian ditimbang dan diberikan catatan amalnya, kemudian melintasi sirat. Orang yang membayarkan zakatnya ketika di dunia, maka orang tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melintasi jembatan sirat. Sebaliknya, orang yang ketika di dunia tidak mau mengeluarkan zakat daripada hartanya, maka tidak mungkin dia melintasi jembatan sirat dan dia pasti akan terjatuh dalam neraka jahanam. Wa zakatu ahadu ashamil islami at-thamaniyah. Zakat termasuk salah satu daripada saham atau persimpangan Islam yang ada 8. Wa qad akhbarana sallallahu alaihi wasallam anna al-islam thamaniyatu asmin biqaulihi al-islamu thamaniyatu asmin. Al-islamu samun was-salatu samun waz-zakatu samun was-shaumu samun wa hajjul baiti samun wal amru bil ma'rufi samun wa nahyu 'anil munkari samun wal jihadu fi sabilillah samun wa qad khaba man la samalah. Zakat merupakan salah satu bagian daripada Islam yang ada 8. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama Islam itu sendiri, satu bagian. Kemudian salat satu bagian, zakat satu bagian, shaum juga satu bagian, haji satu bagian, amar ma'ruf satu bagian, nahi 'anil munkar satu bagian, wal jihad satu bagian. Wa qad khaba man la sahamalah. Sungguh sangat merugi orang yang tidak memiliki saham dalam Islam. Yaitu Islam, sholat, zakat, ini semua adalah saham atau simpanan atau bagian-bagian dalam Islam yang harus kita miliki. Di antara 8 ini harus kita miliki. Tidak boleh tidak sama sekali. Harus ada salah satu, salah dua, salah tiga di antaranya yang harus kita miliki. Islam, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian jihad fi sabilillah. Amin fadhailiz zakah anna man adda zakata malihi faqad dhaba anhu syarruhu. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam man adda zakata malihi faqad dhaba anhu syarruhu. Termasuk fadilah orang yang membayar zakat, bahwasanya orang yang menunaikan zakat dari hartanya, sungguh dia telah menghilangkan keburukan dari hartanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, sungguh telah hilanglah keburukan dari hartanya. Jadi dalam harta, dalam setiap segala sesuatu sebenarnya, ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Kalau tidak, akan memberikan penyakit, akan memberikan musibah, akan memberikan musibah. Waktu misalnya, dalam waktu ini ada hak yang harus kita tunaikan dalam waktu. Kalau tidak kita tunaikan hak-hak waktu, maka waktu ini akan menjadi musibah bagi kita. Waktu 24 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu ada hak-haknya yang harus kita tunaikan. Kapan waktu sholat, kita harus tunaikan sholat, itu haknya waktu saat itu. Kapan kita lapar, maka haknya waktu saat itu adalah makan. Kapan kita lelah, haknya waktu adalah istirahat. Begitu. Semua waktu ada haknya. Kalau tidak ditunaikan, maka ini akan memberikan masalah dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam jasad kita. Jasad kita ini ada haknya, Pak. Mata kita ada haknya, tangan kita ada haknya, lisan kita ada haknya. Kalau kita tidak tunaikan hak daripada jasad anggota tubuh kita, maka nanti akan menjadi malapetaka bagi kita. Haknya mata digunakan untuk kebaikan, haknya anggota tubuh diluangkan waktunya untuk sholat. Ini adalah ibaratnya zakat badan atau ibadah badaniyah, yaitu berupa sholat, berupa amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua adalah ibadah badan. Kemudian ada juga ibadah harta atau haknya harta. Harta yang kita kumpulkan, ketika kita tidak tunaikan haknya, tidak tunaikan zakatnya, maka hartanya akan menjadi penyakit, hartanya akan menjadi musibah bagi kita.
Maka ketika kita mengeluarkan zakat daripada harta kita, maka harta tadi sudah enggak ada yang sakit-sakit, sudah selamat, sudah tidak memberikan lagi madarat bagi kita, menjadi kebaikan semuanya. Ketika harta yang kita kumpulkan, kita keluarkan zakatnya, maka harta yang tersisa semua tinggal kebaikan, tidak akan memberikan bahaya pada diri kita. Tapi ketika kita punya harta, kita punya harta kemudian kita tidak tunaikan daripada zakatnya harta tersebut, maka harta ini akan menjadi musibah, akan menjadi bencana dalam kehidupan kita. Ibarat darah itu ada darah kotor, ya, yang harus dikeluarkan, harus dibekam nih, ya, harus donor di sana. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan penyakit, akan menjadi penyakit. Begitulah harta. Harta itu ada juga penyakitnya kalau ditahan-tahan, ya, akan memberikan musibah, akan memberikan bencana dalam kehidupan kita kalau kita tidak tunaikan haknya. Wa fi riwayatin indal hakim idza addaita zakata malika faqad adhabta anka syarruhu. Dalam riwayat menurut Imam Al-Hakim, ketika engkau menunaikan zakatnya hartamu, maka sungguh telah engkau menghilangkan keburukan daripada hartamu. Punya harta, punya uang, punya emas, ya, kalau dalam zakat, berarti dalam 1 tahun hartanya sudah mencapai nisab misalnya, ya, berapa nisabnya? Emas 77,58 gram atau anggaplah 80 gram misalnya seperti itu, ya. Dan dalam setahun kita tahan-tahan, kita hemat-hemat, nggak mau kita belanjakan, ya, karena kita, masya Allah, ya, pemikirannya nanti takutnya terjadi apa-apa, ditabung saja, nggak dipakai apa-apa, ya, nggak dikeluarkan juga zakatnya, maka ini harta akan menjadi penyakit, akan menjadi penyakit. Maka dalam 1 tahun dalam harta ini ada zakatnya yang harus kita tunaikan, ya. Zakatnya itu per tahun, per tahun. Kalau untuk harta yang berupa uang atau emas, ya. Kalau zakat tanaman tidak pakai tahun, kapan panen dikeluarkan zakatnya, ya. Kalau apalagi kalau hewan ternak per tahun, ya, kambing, sapi, unta per tahun, zakatnya dikeluarkan itu cuma setahun sekali, ya. Begitu juga harta dagangan, setahun sekali juga keluarin zakatnya, ya. Kemudian barang tambang kapan nambang, kapan nambang dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan harta karun. Jadi zakatnya hanya setahun sekali kalau harta, ya, nggak banyak-banyak, setahun sekali dikeluarkan zakatnya, maka itu akan menyelamatkan sisa harta yang lain. Kalau tidak ditunaikan, tidak dibayarkan, maka harta tersebut akan menjadi penyakit bagi dia, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Alhamdulillah. Wa man dhahaba anhu syarruhu ay lam yu'adab sahibuhu fi qabrihi fala yumathalu lahu syuja'an aqra yaldahuhu wa yu'adzibuhu kama qala li ghairi muzakki man atahu Allahu malan fala yu'addi zakatahu mutila lahu yaumil qiyamah fala yu'addi zakatahu mutila lahu yaumil qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yaumil qiyamah thumma yaqutu bilih zimai mataihi yani shidqaihi thumma yaqulu anna maluka ana kanzuka ana maluka ana kanzuka thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahum Allah min fadlihi wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna wa bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. ومن أشجعت أي حياة ذكر ومن الزبيبتان أي زبردان في شدقيه ومن الآية أي ولا يحسبن البخلاء بخلهم هو خير لهم بل البخل شر لهم لاستجلاب العقاب عليهم. Nah, maka harta yang tidak ditunaikan zakatnya ketika di dunia, nanti harta itu akan ketika dikubur, harta itu akan berubah
menjadi ular. Ularnya namanya Syujaul Aqra, yang memiliki bisa yang begitu mematikan. Ular ini akan melilit dia, lalu akan menyiksa dia ketika dalam kubur. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang Allah Ta'ala berikan harta kepadanya, lalu dia tidak menunaikan zakat hartanya, maka nanti hartanya akan dimiripkan atau akan diserupakan dengan ular. Namanya ular tersebut Syujaul Aqra, memiliki dua buah bisa yang mematikan, dua bisa yang begitu beracun. Lalu ular tersebut akan melilit dia pada hari kiamat, kemudian akan mematuk dia dengan bisanya. Kemudian ular tersebut akan berkata, sungguh aku adalah hartamu, sungguh aku adalah harta yang kamu simpan-simpan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya, janganlah orang-orang yang bakhil mengira bahwasanya harta yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Akan tetapi harta yang Allah berikan kepada orang-orang yang bakhil itu buruk bagi mereka. Harta tersebut akan melilit dia sebab kebakhilan mereka. Nanti dililit di hari kiamat. Dan sesungguhnya milik Allah lah segala kekayaan di langit dan di bumi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi harta yang kita cinta-cintai, yang kita sayang-sayangi di dunia, kita tidak tunaikan haknya, maka harta tersebut nanti di akhirat, nanti di alam kubur akan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi ular. Di dunia kita sayang-sayang, kita cintai, kita jaga-jaga, kita rawat-rawat, tapi tidak kita tunaikan haknya harta tersebut tidak memberikan kebaikan, bahkan memberikan musibah, memberikan bencana pada diri kita. Terutama nanti di akhirat akan berubah menjadi ular yang begitu mengerikan, ular yang besar yang memiliki bisa yang begitu mematikan. Ular tadi akan melilit dia, lalu mematuk dia, lalu ular tadi akan berkata, aku adalah hartamu, aku adalah harta yang kamu simpan-simpan ketika di dunia. Wa fil ayat yaqulu ta'ala sayyiduuna ma bakhilu bihi wa huwa ma'na qawli ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa ja'alahu Allahu syija'an fi 'unuqihi yawmal qiyamah. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki dia tidak membayar zakat dari hartanya kecuali Allah Ta'ala akan jadikan ular tersebut sebagai Syujaul Aqra yang akan melilitnya pada hari kiamat. Jadi ngeri ngeri kalau tidak kita tunaikan haknya. Sebenarnya semua akan baik-baik saja ketika kita kerjakan atau kita tunaikan haknya masing-masing. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki hak yang harus kita tunaikan. Kalau tidak kita tunaikan, maka semua akan memberikan masalah dalam kehidupan kita. Wa zakatu hisanun mani'un lil amwal min as-sariqa wa ad-dhaya'. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum biz-zakah wa da'u mardakum bis-sadaqah wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wa at-tadarrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah harta-harta kalian dengan zakat dan obatilah penyakit kalian dengan sedekah, dan bersiaplah persiapan untuk gelombang musibah dengan memperbanyak doa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi nampaknya zakat itu mengeluarkan harta, mengurangi nominal, tapi sebenarnya zakat tersebut menjaga harta kita. Mani'un lil amwal minas sariqa wa dhaya'. Di sini dikatakan orang yang zakat akan terjaga hartanya dari dicuri, diambil orang lain atau terlantar.
tersia-sia. Nah, orang yang membayarkan zakat daripada hartanya, maka hartanya akan terjaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun kayak manapun ketatnya sudah penjagaan kita, penjagaan kita terhadap harta kita, kalau zakatnya tidak ditunaikan, maka belum ada jaminan keselamatan. Tidak ada jaminan harta kita bisa terjaga. Nanti ada baik masalahnya, ada baik musibahnya, sehingga hartanya jadi musnah, dari kehilangan. Dari kenapa? Karena teledor, tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakatnya. Maka hasinu amwalakum bizakat, kata Nabi, jagalah harta-harta kalian dengan membayar zakat. Wadahu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Punya penyakit maka sedekah, obatnya adalah sedekah. Bagi ada sakit, obat nanti dulu nomor 2, sedekah dulu pertama. Sedekah berapa, 1.000, 2.000, apa? Berapapun yang penting kita ikhlas. Ketika ada sakit, sedekah dulu, setelah itu baru kita berobat, cari obat. Karena ini membuktikan, kalau kita seperti ini, maka membuktikan kita lebih percaya dengan janji Nabi daripada ilmu teori kedokteran. Nabi SAW mengatakan, obati sakitmu dengan sedekah. Ketika kita mampu, ketika kita dapat sakit, kalau kita sedekah dulu, berarti kita lebih mendahulukan keyakinan kita dengan sabda Nabi daripada dengan teori kedokteran. Meningkat berarti iman kita. Tapi kalau kita sudah dengar hadis ini, ketika sakit ingat hadis ini, tapi tetap nggak sedekah, malah cari obat saja, fokusnya cari obat, padahal dia ingat hadis ini, maka berarti dia masih ragu dengan hadis Nabi, ragu imannya, tidak kuat kepada hadis Nabi, maka ini orang imannya lemah. Imannya lemah. Wastaqbilu amwajal bala, dan persiapan bala daripada gelombang-gelombang bala dengan doa dan berendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ada musibah, ada musibah nih, misalnya ada gempa bumi atau ada banjir, maka saat itu yang paling penting kita kerjakan adalah banyak berdoa, banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, banyak bertadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sedia payung sebelum hujan, persiapan sebelum datangnya musibah, kita banyak-banyak doa kepada Allah, banyak-banyak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal itu akan membuat kita terhindar daripada musibah, daripada bala bencana. Yang banyak doa dan merendahkan diri dari Allah Subhanahu. Jadi ada 3 kunci dari Nabi. Mau jaga harta, tunaikan zakatnya harta. Mau sehat, perbanyak sedekah. Mau terhindar daripada bala dan musibah, banyak berdoa dan banyak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Wa zakatu hiya tamamu umuriddin. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna tamama islamikum an tuaddu zakat amwalikum. Zakat itu adalah sempurnanya urusan agama, penyempurna urusan agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian yaitu kalian menunaikan zakat daripada harta kalian. Min fadhail zakat anha tanfi anil mal tunfi anil mal ismal kanzi lianna al mal alladhi la yuzakka huwa al kanz. Qala Allah Ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan perak,
tidak dibelanjakan fisabilillah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, yaitu pada hari itu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan emas tadi, ya. Perak tadi dipanaskan, kemudian akan ditempelkan emas yang panas tadi atau perak yang panas tadi ke jidat-jidat mereka, punggung-punggung mereka, ke lambung-lambung mereka, dan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum, ini adalah apa yang kalian simpan untuk diri kalian, maka rasakanlah apa yang kalian telah simpan. Jadi ini lebih ngeri lagi nih, lebih ekstrim lagi ya. Harta di sini disebutkan emas dan perak karena ini adalah harta umumnya, ya. Emas dan perak. Ini ketika kita tidak tunaikan zakatnya, maka emas dan perak ini nanti akan dipanaskan di api neraka, lalu ditempelkan ke kulit-kulit kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Ditempelkan ke jidat dia, ditempelkan ke punggung dia, ke lambung dia, dan akan dikatakan, rasakan, ini yang dulu kalian simpan-simpan. Tetapi kalau harta dia itu sudah diberikan zakatnya, sebanyak apapun emasnya, sebanyak apapun peraknya, sebanyak apapun saldonya di rekening dia, kalau dia sudah diberikan zakatnya, maka ini tidak akan menjadi musibah. Tidak akan menjadi musibah. Walaupun dia di sini kullu malin wa in kanat tahta sab'i aradina tu'addi zakatuhu falaysa bikanzin wa kullu malin la tu'adda zakatuhu wa in kana zahiran fa huwa kanzun. Sabda Nabi, setiap harta walaupun yang ada di lapis bumi yang ketujuh, kalau ditunaikan zakatnya maka tidak dianggap sebagai harta simpanan. Tetapi harta yang tidak diberikan zakatnya, walaupun harta itu ada nampak, kalau tidak diberikan zakatnya, maka harta tersebut dianggap sebagai harta simpanan, harta kanz. Kanz itu artinya simpanan. Jadi menyimpan harta itu boleh, tapi jangan lupa tunaikan haknya. Kalau menyimpan harta itu tidak ditunaikan haknya, maka harta tadi akan menjadi musibah dalam kehidupan dia. Ya. Boleh menyimpan harta, boleh, tapi jangan lupa untuk menunaikan zakatnya. Walaupun hartanya sebanyak apapun, ditunaikan zakatnya, maka harta tersebut aman bagi dia. Walaupun hartanya banyak disimpan sama dia, ya, tapi dia nggak lupa membayarkan zakatnya, maka harta tersebut akan menjadi keselamatan bagi dia. Tapi walaupun hartanya nggak banyak, ya, tapi sudah jatuh nisab kok tidak dibayarkan zakatnya, harta itu akan menjadi bencana bagi dia. Wa zakatu thani darajatil Islam fa qulsila bi Mas'ud radhiyallahu anhu ayu darajatil Islam afdalu qala shalah qala thumayyun qala zakah. Zakat merupakan derajat kedua dalam Islam. Sungguh telah ditanyakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, derajat apakah dalam Islam yang paling afdal? Beliau menjawab, salat. Lalu apa yang kedua? Yaitu zakat. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, pertama kali maksiat yang terjadi adalah orang-orang mengingkari adanya kewajiban zakat. Ya. Orang-orang waktu itu masih sholat, tapi sudah tidak mau bayar zakat. Ini pertama kali maksiat yang terjadi atau kemurtadan yang pertama kali terjadi setelah Nabi SAW wafat adalah orang-orang Islam tidak mau bayar zakat, menafikan hukum zakat. Saya maulah sholat, saya maulah puasa, saya maulah naik haji, tapi zakat saya tidak mau. Ya, itu dalam dari kewafatan Rasulullah SAW, maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku akan perangi orang yang memisah antara zakat dan sholat. Ya, sholat iya, zakat tidak mau aku perangi. Enggak cukup cuma sholat saja dalam Islam ini, zakat juga harus.
Ketika di zaman Nabi unta dizakatkan dengan talinya. Sekarang kok tidak dizakatkan dengan talinya, cuma untanya saja. Itu pun aku perangi. Kata sahabat Bakar. Kenapa? Beliau tidak ingin agama itu berkurang. Ayat musuddin wa ana hayy, kata sahabat Bakar. Apakah mungkin agama akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Jadi zakat ini termasuk kewajiban yang banyak teledor orang, banyak ditinggalkan oleh orang-orang, banyak yang tidak menunaikan, banyak yang tidak mengerjakan. Bahkan di zaman Nabi sekalipun ketika Nabi wafat langsung muncullah firqah-firqah yang menentang kewajiban zakat. Maka zakat salat tidak bisa dipisahkan. Waman adaha, hadis terakhir. Waman adaha faqad qala ta'ala iman lamma jaa fil hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man fa'alahunna faqad qala ta'ala iman man 'abidallaha wahdahu wa 'alima an la ilaha illallah wa 'ata zakata malihi tayyibatan bi nafsihi rafidatan 'alaihi kull 'amin wa lam yutil harima wa la darina wa la al-mariida wa la ash-shara al-la'ima walakin min wasat amwalikum fa inna Allah lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum bisyarrihi. Nah, ini juga tentang adab berzakat. Barang siapa yang menunaikan zakat, sungguh dia telah merasakan nikmatnya iman. Hadis Nabi SAW yang mafhumnya ada 3 perkara. Barang siapa yang mengerjakannya, sungguh dia telah merasakan nikmatnya iman atau lezatnya iman. Yang pertama yaitu orang yang menyembah Allah Ta'ala dan dia meyakini tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, orang yang membayarkan zakatnya dengan lapang dada. Orang yang membayarkan zakatnya dengan lapang dada, tidak keberatan. Rafiratan alaihi kullu amin, bahkan dia setiap tahun dia menunaikan zakatnya. Dia tidak memberikan yang uang, tidak memberikan yang sakitan, dan tidak juga memberikan yang buruk, yang sudah cacat. Dia memberikan harta yang sedang-sedang, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meminta yang terbaik. Allah Ta'ala juga tidak memintakan yang terburuk. Maksudnya ketika kita membayar zakat, bayarlah zakat dengan harta yang sedang-sedang, tidak yang paling buruk, tidak juga yang terbaik. Misalnya zakat kambing nih, zakat kambing 40 kambing dalam 1 tahun, dia punya 40 kambing dalam setahun, itu sudah wajib zakat. Maka mengeluarkan zakat 1 kambing, dia keluarkan cari yang paling kurus, cari yang paling tua atau cari yang sakit-sakitan, cukup. Zakat menggunakan harta yang sedang, enggak disuruh juga yang terbaik, tapi juga tidak dengan harta yang terburuk. Dengan harta yang sedang-sedang. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan mengenai zakat? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita tutup persiapan Isya. Allah alam bisawab, benarnya dari Allah Ta'ala, salam kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.
warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام